Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang apa ya? Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mari Pardiansyah dengan NIM 23 dari Departemen Teknik Otomotif, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan salah satu komponen yang ada pada mobil yang lumayan vital, yang bisa dibilang ini berpengaruh pada kenyamanan dan stabilitas dalam berkendara pada mobil, yaitu sistem suspensi mobil. Oke, sebelumnya di sini saya ingin bertanya dulu kepada rekan-rekan semuanya, mengapa mobil membutuhkan pegas dan peredam kejut atau shock breaker? Ada yang bisa jawab? Biar stabil. Oke, Biar kenyamanan. Lebih nyaman, Pak. Oke, kita mati dan roir. Jadi betul yang dibilang rekan-rekan kita tadi, bahwa fungsi utama dari suspensi ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan stabilitas pada kendaraan. Oke, di sini kita masuk ke anatomi suspensi dasar. Di sini dalam shock breaker itu suspensi lah ya. Suspensi itu ada shock breaker dan pegas atau pernya. Yang dimana pegas atau per itu berfungsi untuk menahan beban bodi kendaraan dan menyerap kejutan vertikal dari ketidakrataan permukaan jalan. Jadi ketika kita menemui jalan yang tidak rata atau yang bergelombang, getaran dari jalan tersebut bisa diserap oleh pegas atau per pada kendaraan. Kemudian untuk shock breaker, yaitu sebagai peredam osilasi atau ayunan pegas. Tanpa shock breaker, pegas yang tertekan akan terus memantul berulang kali setelah melewati rintangan. Kombinasi keduanya ini menjaga ban tetap melekat pada aspal dan memastikan traksi dan kendali kemudi tetap optimal. Jadi bisa dibilang antara pegas atau per dan shock breaker ini sangat berkaitan. Jika shock breakernya itu mati, pegasnya ini masih bisa digunakan. Jadi bisa dibilang pada saat masuk di lubang atau jalan yang bergelombang, emang suspensi terasa empuk, namun kembalinya itu membanting gitu masalah. Nah, membal ya, jadi nggak ada peredamnya gitu, sehingga bisa dibilang shock breaker dan pegas ini sangat dibutuhkan. Jadi bisa harus kombinasi antara keduanya. Jadi jika shock breakernya rusak tetapi pegasnya masih bagus, itu suspensi juga tidak nyaman pada saat digunakan. Oke, kemudian jenis-jenis pegas atau per. Di sini ada per keong atau coil spring, kemudian ada per daun atau leaf spring, dan torsion bar. Nah, per keong atau coil spring ini biasanya yang umum pada mobil yang bisa kita lihat sekarang gitu. Di mana itu bentuknya itu seperti spiral lingkaran yang sangat populer untuk mobil penumpang pada saat ini. Karakteristiknya itu empuk, meredam getaran dengan baik, dan memiliki desain yang ringkas yang menempel pada shock breaker. Kemudian yang kedua ada per daun atau leaf spring. Ini biasanya pada mobil-mobil yang keluarannya lebih tua gitu biasanya. Contohnya itu biasanya pada Kijang ada. Dia berupa bilah baja yang ditumpuk sehingga sangat kuat untuk menahan beban berat, sehingga menjadi standar untuk kendaraan niaga, truk, dan beberapa SUV leather frame. Kemudian ada torsion bar, yaitu mengandalkan pelintiran atau torsi dari sebatang baja elastis panjang, sangat hemat ruang kabin atau mesin. Umumnya digunakan untuk suspensi depan pick up yang lawas atau tahun lalu gitu. Kemudian masuk kita ke cara kerja dari shock breaker ini sendiri. Jadi mana ketika roda itu menghantam lubang, shock breaker memiliki siklus kompresi dan rebound. Di mana kompresi itu memendek dan rebound memanjang. Nah, di dalam tabung ini terdapat piston beralur atau katup yang dipaksa bergerak menembus fluida, sehingga aliran fluida melalui lubang katup sempit yang tidak menciptakan gaya redam. Jadi bisa dibilang shock breaker adalah mengubah energi mekanik menjadi energi panas yang kemudian dilepaskan ke udara. Kemudian untuk klasifikasi desain shock breaker itu ada dua. Yang pertama ada twin tube atau tabung ganda, dan monotuk atau tabung tunggal. Untuk tabung ganda ini biasanya memiliki dua tabung silinder dalam dan luar yang berisi piston dan oli. Sementara tabung luar sebagai reservoir atau oli cadangan dan ruang ekspansi udara atau gas. Biasanya karakter itu tekanan internal lebih rendah, kemudian bantingan umumnya lebih lembut, langkah atau piston lebih panjang, dan ideal untuk kenyamanan harian mobil keluarga. Kemudian untuk monotube atau tabung tunggal ini hanya memiliki satu silinder utama yang terdapat piston pembatas yang memisahkan antara oli sepenuhnya dan ruang berisi gas nitrogen bertekanan tinggi. Dan
dimana karakter dari monocoque ini adalah pendinginan fluida sangat baik sehingga responnya itu cepat dan mencegah oli berbuih dan cocok untuk performa tinggi off-road dan balap. Jadi saya kita bilang kalau Twin Turbo ini cocok pada mobil keluarga, mobil harian, sedangkan untuk monocoque itu pada mobil yang digunakan pada medan yang ekstrim gitu. Kemudian kita masuk ke perbandingan oli versus gas dari shockbreaker gitu. Gas yang dimaksud ini adalah nitrogen ya. Jadi di sini ada parameternya, ada dari kenyamanan, handling, respon, daya tahan, dan harga dan perawatan. Untuk dari kenyamanan, shockbreaker ini, shockbreaker oli yaitu hidrolik murni itu biasanya lebih empuk dan cocok untuk jalan mulus atau di perkotaan gitu. Nah, sedangkan untuk shockbreaker yang berisi gas yaitu oli dan nitrogen ini lebih cocok ke jalan-jalan yang memiliki medan yang tidak stabil, berlubang ataupun gimana gitu. Jadi antara kedua shockbreaker ini memiliki medan kerjanya masing-masing. Untuk oli itu di perkotaan jalan mulus, sedangkan yang gas yaitu campuran oli dan nitrogen itu di medan yang berlubang atau jalan yang bergelombang. Kemudian untuk handling dan respon itu respon redamannya pada shockbreaker oli lebih lambat, sedangkan yang oli dan nitrogen itu lebih responsif. Kemudian daya tahan juga rentan terjadi buih jika dipaksa kerja berat, sedangkan yang oli dan nitrogen itu dengan adanya gas itu mencegah oli berbuih dan performa konstan saat panas. Kemudian untuk harga dan perawatan pada shockbreaker oli tentunya lebih murah ya perawatannya dibandingkan yang ada isi nitrogen gitu. Karena konstruksi pada shockbreaker yang berisi nitrogen dan oli ini lebih konstruksinya lebih presisi gitu, dibandingkan dengan shockbreaker yang murni dari oli aja. Oke. Kemudian kita masuk ke tanda-tanda apa saja yang perlu kita lihat jika ingin mengganti shockbreaker gitu. Nah, di sini untuk pertama itu ada rembesan oli atau bocor. Ini adalah indikasi visual yang jelas. Biasanya ini umum terjadi kalau kita tidak merawat shockbreaker pada kendaraan kita. Bisa saja olinya itu rembes karena seal karetnya itu sudah robek sehingga oli yang ada di dalam shockbreaker tersebut keluar gitu. Nah, jika oli keluar dari shockbreaker tersebut tentu saja kemampuan dari shockbreaker untuk meredam getaran itu kurang maksimal gitu dibandingkan dengan shockbreaker yang masih olinya ini masih bagus dan tidak bocor gitu. Kemudian ayunan berlebih atau bonci, yang dimana ini ketika mobil ditekan dengan kuat dan roda lepas mobil memantul lebih dari 1,5 kali. Nah, jadi saya bilang sebenarnya kan shockbreaker yang ideal itu ketika dia melewati lubang dia mengalami tekanan, nah tapi pas baliknya itu lambat gitu. Jadi ketika ditekan keras, ditekan lembut, tapi pas dia daya lepas atau daya banting atau daya membalat itu lambat gitu. Nah, sedangkan kalau ayunan yang berlebih ini kan kayak dibilang di awal tadi berarti ada kerusakan pada shockbreakernya gitu. Bagasinya masih bagus tapi shockbreaker rusak sehingga ayunan berlebih terjadi pada shockbreaker tersebut. Kemudian body roll parah atau noise dive yaitu mobil terasa limbung saat menikung, dan juga suara ketukan keras yaitu geluduk-geluduk dari kolong roda. Biasanya ini pada shockbreaker yang sudah terlalu parah ya, jadi tidak dirawat atau tidak dilakukan servis berkala sehingga pada saat melewati jalan berlubang itu shockbreakernya ini mengeluarkan bunyi yang tidak seharusnya gitu. Oke, kemudian kita masuk ke dampak dari shockbreaker yang buruk. Di sini ada 3, yaitu keausan ban yang tidak rata, dengan itu roda mantul tidak terkendali di aspal menyebabkan keausan tapak ban bergelombang di bagian tertentu. Kemudian handling menurun drastis, yang dimana kemampuan kita untuk menyetir itu terasa melayang dan tidak stabil di kecepatan tinggi. Dan juga jarak pengereman lebih jauh karena ban sering kehilangan traksi, pengereman menjadi tidak efektif dan berbahaya terutama di jalan basah. Kemudian faktor penentu usia pakai suspensi. Di sini ada ya 4 faktor yang digambarkan sebagai lingkaran. Jadi di sini ada bagian-bagiannya. Yang di sini paling utama itu ada pada kondisi geografis atau jalan raya. Yang dimana berarti penentu usia shockbreaker atau suspensi ini ditentukan dari penggunaan sehari-hari kita gitu. Jadi jika kita lebih sering melewati jalan yang berlubang atau polisi tidur yang seharusnya di polisi tidur itu kita
menurunkan kecepatan, tapi jika kita tidak menurunkan kecepatan tentu saja juga merusak dari shock breaker tersebut. Kemudian yang kedua ada dari gaya mengemudi. Biasa saja gaya mengemudi kita tidak baik sehingga suspensi kita usianya tidak bertahan lama. Kemudian juga ada beban muatan di mana kita tidak seharusnya atau beban maksimal yang bisa ditampung pada shock breaker ini berlebihan gitu, sehingga juga dapat menurunkan usia pakai suspensi. Kemudian juga kualitas pabrikan komponen ini biasanya mungkin produk-produk yang tidak lulus uji lah gitu, bisa dibilang mungkin persentasenya kecil karena dari jika kita membeli shock breaker itu dari baru, mungkin dari kualitas pabrikan komponen ini bisa saja karena kita tidak memilih brand yang pas ataupun kesalahan dari pabrik tersebut gitu, atau bisa kita bilang itu barangnya itu cacat produksi ya. Oke, baiklah, mungkin sekian presentasi tentang materi shock breaker, yaitu ada materi tentang suspensi, yaitu ada pegas dan shock breaker pada mobil. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal. Wah lah.